Assalamualaikum anak-anak ibu yang soleh dan soleha. Sudah siap belajar kah untuk hari ini? Ibu yakin kalian masih tetap semangat. Nah, sebelum kita mulai belajar, kalian siapkan buku tematik 5A. Kita akan belajar subtema 1, pembelajaran 2 dan 3. Sebelumnya, kalian sudah belajar pembelajaran 1 bersama Bu Erlin. Nah, kita buka dulu di halaman 9, 10, dan 11. Kita akan belajar di subtema 1 pembelajaran 2. Bu Guru akan menjelaskan bagaimana cara membuat gambar bercerita. Sebelum kalian membuat gambar bercerita atau gambar ilustrasi, maka kalian harus tahu dulu gambar cerita itu apa, contohnya apa saja, dan langkah-langkahnya seperti apa. Yuk kita simak. Gambar cerita atau gambar ilustrasi adalah gambar yang menceritakan tentang sebuah peristiwa. Tujuannya untuk memperkuat, memperindah, perjelas cerita yang disajikan. Contoh gambar ilustrasi. Pertama, kartun. Kartun merupakan gambar yang berfungsi untuk menghibur dan berisikan humor. Contohnya gambar di bawah ini. Yang kedua, komik. Komik merupakan gambar-gambar yang disusun sedemikian rupa sehingga membentuk jalinan cerita. Contohnya pada gambar ini ya nak, kalian bisa menemukan juga di majalah, di koran, bahkan di buku-buku cerita. Yang terakhir, yang ketiga yaitu karikatur. Karikatur ini merupakan gambar tokoh yang dilebih-lebihkan atau diubah dari objek aslinya. Contohnya lihat pada gambar ini, apa coba yang beda? Nah, di sini bentuk wajahnya sama badannya itu berbeda ya nak. Lihat. Ukurannya ya nak. Ya, dilihat di sini ukurannya, ukuran mukanya, ukuran kepalanya. Kalian bisa melihat contoh ini biasanya di papan-papan jalan itu di reklame. Nah, media atau alat yang dapat membantu kita membuat gambar ilustrasi adalah pertama spidol, pensil warna, cat warna, cat air atau cat minyak. Untuk langkah-langkah membuat cerita gambar, pertama yaitu ide atau gagasan. Ini berkaitan dengan siapakah tokoh yang akan digambar, kemudian latar belakang, tempat, dan suasana. Yang kedua, membuat sketsa. Ini berkaitan dengan pembuatan rancangan gambar atau sketsa. Kita dapat membuat coretan-coretan awal sebelum akhirnya menebakkan dan memberikan pewarnaan. Tentunya diperlukan banyak latihan sehingga dapat membuat sketsa yang rapi dan sesuai. Nah, ini contohnya ya nak. Ini adalah contoh sketsa hewan. Boleh kalian coba dengan hewan yang lain. Yang di sekitar kalian pasti terdapat banyak hewan. Bagaimana sih sikap kalian dengan hewan atau dengan makhluk hidup lainnya? Pasti kalian harus menyayanginya. Karena menyayangi binatang juga atau menyayangi makhluk juga merupakan salah satu sikap pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
Ibu akan menjelaskan contoh-contoh sikap sikap-sikap yang sesuai dengan Pancasila. Sambil kita buka bukunya. Kita buka halaman 17. Di sini kita masuk ke subtema 1 pembelajaran 3. Silahkan kalian baca dan kalian sambil mencatat contoh sikap-sikapnya. Di sini Ibu akan menjelaskan sikap-sikap yang sesuai dengan Pancasila. Pertama, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa dengan lambang bintang. Contohnya beribadah, mengaji, tidak mengganggu teman yang sedang beribadah. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambangnya santai. Contoh sikapnya itu tidak memilih-milih teman, saling menyayangi, menghormati dan mentaati nasihat orang tua. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Lambangnya adalah pohon beringin. Contohnya menjaga ketertiban, cinta tanah air dan menjaga persatuan. Sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini lambangnya adalah kepala banteng. Contoh sikapnya menghargai pendapat orang lain, melaksanakan piket sesuai jadwal, bermusyawarah. Kalau kita di sekolah itu berdiskusi sesama teman. Itu adalah contohnya. Yang terakhir adalah sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambangnya padi dan kapas. Contohnya hidup hemat, menghormati hak orang lain, dan gotong royong. Dalam Pancasila, kita juga harus menjalin silaturahmi dengan keluarga, saudara, tetangga, dan teman-teman kita. Apa kalian pernah berkunjung sama temannya masing-masing? Pasti kalian akan menemukan bangunan-bangunan seperti sekolah, lapangan, masjid, musola, dan banyak lainnya. Nah, di sini kita akan melihat contoh denah. Yang ada di gambar ini adalah contoh denah wilayah tempat tinggal atau denah lokasi. Kalian pasti sering menemukan ini, itu biasanya ada di undangan. Biasanya di belakangnya itu kalau kalian lihat ada denah lokasi, itu adalah contoh denah wilayah tempat tinggal. Nah, sekarang tugas kalian adalah membuat atau menggambar denah wilayah tempat tinggalmu. Bisa kalian lihat contohnya seperti di buku paket tematik halaman 19. Boleh juga kalian lihat gambar yang tadi seperti contoh itu. Nanti kalian kirimkan fotonya ke wali kelas kalian masing-masing. Ditunggu sampai jam 9 malam. Selamat mengerjakan dan tetap semangat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.